Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Senang sekali saya Hersbunu Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa baru saja membuat sebuah keputusan yang hampir bisa kita pastikan ini akan mengundang kontroversi. Keputusannya adalah anak cucu dan keturunan PKI serta organisasi underbound-nya itu boleh masuk TNI. Keputusan itu disampaikan oleh Andika saat memimpin rapat koordinasi penerimaan anggota TNI tahun 2022. Jalannya rapat koordinasi itu diunggah di akun YouTube pribadinya, yakni channel Jenderal TNI Andika Perkasa. Keputusan Andika itu menjadi berita besar di media massa nasional dan mengundang perdebatan seru di forum-forum WhatsApp group dan tentu saja di media sosial. Bagi keluarga penyintas PKI dan mereka yang menjadi korban penumpasan gerakan G30S PKI tahun 1965, jelas sikap Jenderal Andika ini merupakan sebuah terobosan yang memberi angin segar bagi mereka. Begitu juga bagi kalangan penggiat HAM dan tim advokasi keluarga penyintas G30S PKI, ini juga merupakan kabar baik karena mereka selama ini sudah bertahun-tahun berjuang mendampingi para keluarga penyintas G30S PKI ini memperjuangkan hak-haknya, termasuk salah satunya masuk ke TNI. Namun sebaliknya bagi kalangan penentangnya, terutama internal TNI dan umat Islam, keputusan Andika ini jelas dinilai sangat mengejutkan dan mengundang kekhawatiran. Sampai sekarang pun ini komunisme itu masih dianggap merupakan bahaya laten di Indonesia. Sementara anak-anak keturunan PKI ini dan underbound-nya ini, walaupun mereka tidak terlibat langsung karena mereka ini mengalami represi pada masa Orde Baru, mereka ini akan masih terus menyimpan dendam dan menunggu waktu untuk melakukan pembalasan. Pembalasan kepada siapa? Tentu saja khususnya terhadap TNI dan umat Islam. Dua komponen yang pada peristiwa tahun 1965 ini bahu-membahu menghadapi PKI. Kondisi politik Indonesia saat ini, di mana pemerintahan Jokowi ini dinilai tidak bersahabat dengan umat Islam, ini bisa dianggap sebagai justifikasi kebangkitan PKI, di mana anak-anak PKI masuk di dalam kekuasaan, terutama yang paling banyak di Tengarai itu di legislatif. Ya, di luar itu juga banyak di lembaga-lembaga pemerintahan. Misalnya kemarin ribut-ribut persoalan revisi sejarah yang dilakukan oleh Kemendiknasbud yang sekarang menjadi Kemendiknas dan Ristek ya. Itu kan kemarin sempat heboh di mana banyak sekali buku sejarah itu, sejarah bangsa Indonesia itu menghilangkan peran sejumlah tokoh besar Islam dalam perjalanan bangsa ini, sementara yang dibesar-besarkan itu adalah tokoh-tokoh PKI. Dan ini pun dianggap sebagai salah satu indikasi bahwa anak-anak keturunan PKI ini masih terus berusaha dengan berbagai cara melalui berbagai jalur untuk kalau tidak membangkitkan ini semacam upaya balas dendam gitu terhadap umat Islam dan TNI. Stigma radikal, intoleran, teroris yang sekarang ini banyak disematkan terhadap umat Islam itu juga kian menegaskan kecurigaan tersebut bahwa tangan-tangan anak keturunan PKI ini sudah menyusup kemana-mana. Jadi wajar ketika Andika memutuskan secara resmi tidak boleh ada larangan bagi anak cucu dan keturunan PKI maupun underbound-nya ini untuk masuk ke TNI. Ini membuat radar mereka ini langsung bergerak mendeteksi adanya ancaman, adanya bahaya di depan mata. Kekhawatiran penyusupan keturunan PKI, keturunan anak, keturunan cucu dan PKI serta underbound-nya di kalangan TNI ini sesungguhnya sampai sekarang ini juga masih semacam kesadaran bersama ya.
di internal TNI. Jadi mereka sangat alert terhadap soal yang seperti ini. Hal itu kan setidaknya terlihat dari pada video yang kita lihat tadi, terlihat dari pernyataan Direktur DBAIS, Kolonel Adwianto, ketika ditanya oleh Jenderal Andika mengenai dasar larangan itu. Dan dari situ kemudian itulah yang dikoreksi oleh Andika. Jadi dari sisi intelijen TNI, selama ini TNI tetap waspada terhadap penyusupan tersebut. Bukan hanya anak keturunan PKI, tapi juga anak keturunan organisasi onderbau PKI. Pada masa Panglima TNI dijabat oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio di tahun 2015 sampai tahun 2017, juga ini masih di bawah presiden pada periode pertama Presiden Jokowi, itu bahkan setiap tanggal 30 September di seluruh markas TNI diwajibkan untuk memutar kembali film G30 SPKI. Ini menunjukkan ini adalah cara dari Jenderal Gatot Nurmantio untuk mengingatkan kembali bahaya laten PKI dan harus mewaspadai adanya kemungkinan mereka muncul kembali gitu. Sebuah film ini, G30 SPKI ini adalah sebuah film yang pada era Orde Baru itu wajib diputar di TVRI dan TV-TV nasional lainnya. Namun pada era reformasi saat pemerintahan B.J. Habibie mengambil alih kekuasaan dari Soeharto, film yang disutradarai oleh Arifin Senor dan diproduksi pada tahun 1984 itu diputuskan untuk berhenti ditayangkan. Alasannya seperti dikatakan oleh Menteri Penerangan yang saat itu juga dijabat oleh seorang TNI, Letnan Jenderal TNI Yunus Yosvia, film itu terlalu mengkultuskan Pak Harto dan tidak sesuai dengan dinamika reformasi. Keputusan Gatot Nurmantio memutar kembali film G30 SPKI saat itu sebenarnya juga mengundang kontroversi. Banyak yang menentangnya, namun juga tak kalah mendukungnya, tak kalah banyak yang mendukungnya. Tapi Gatot Nurmantio jalan terus gitu, bahkan dia pernah juga mengundang Presiden Jokowi untuk hadir menonton tayangan itu, dan Presiden Jokowi kita masih ingat ya pada waktu itu menggunakan jaket merah hadir ikut menonton itu walaupun tidak sampai selesai. Salah satu jenderal senior yang mendukung Gatot itu adalah mantan Panglima TNI yang juga mantan pernah menjadi wakil presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Dia mewanti-wanti agar TNI jangan sampai membiarkan anak cucu dan keturunan PKI ini lolos menjadi taruna di Akmil, Akademi Angkatan Laut, dan juga Akademi Angkatan Udara. Oh, ternyata Pak Tri juga mengingatkan untuk di Akpol ya, Akademi Kepolisian. Sekarang bebas, hati-hati. Sekarang tidak mustahil anak cucu PKI masuk ke Akademi Militer. Jadi itu sasaran strategis jangka panjang, kata Tri Sutrisno dalam acara silaturahmi dengan Panglima TNI dan Purnawirawan di waktu itu di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap. Ini tahunnya ini tahun 2017, ini pada tanggal 22 September tahun 2017, jadi menjelang peringatan peristiwa G30 SPKI. Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno meminta kepada jajaran Intel TNI agar benar-benar mengawasi setiap taruna yang masuk ke Akademi Militer. Mereka yang masuk menjadi anggota aparat pertahanan dan keamanan itu harus dari latar belakang keluarga yang mencintai Indonesia. Ini pesan dari Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno pada jajaran TNI pada waktu itu. Jadi sangat kelihatan sekali bahwa Pak Tri Sutrisno juga menengarai ada semacam bahaya penyusupan semacam ini, dan karena itu dia mewanti-wanti. Dan pada saat itu Pak Tri mengucapkan terima kasih kepada Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio atas inisiatifnya untuk menginstruksikan kembali memutar film G30 SPKI di markas-markas TNI. Nah, kebijakan di kalangan internal TNI sendiri sesungguhnya sampai saat ini masih sangat keras ya, menolak anak cucu dan keturunan PKI masuk ke TNI. Apalagi kalau mereka bisa masuk ke Akademi Militer, ini kan dipastikan nanti salah satu dari mereka akan menjadi pimpinan TNI. Namun nih keputusan Panglima TNI Andika Perkasa telah mengubah semuanya ini. Dengan keputusan Andika ini artinya tidak boleh lagi ada penolakan ketika seorang anak keturunan atau anak cucu dan keturunan PKI serta organisasi underbownya itu masuk ke TNI. Dipastikan soal ini akan menjadi kontroversi baru dan pasti akan menjadi perdebatan yang cukup berkepanjangan, karena bagaimanapun sekali lagi soal bahaya laten komunisme ini bagi sebagian kalangan terutama umat Islam dan TNI
ini masih harus terus diwaspadai. Saya Arsman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.